Apakah populasi umat Katolik bertambah? Memang benar, ada kebangkitan kembali Katolik di Eropa, khususnya di kalangan generasi muda, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah baptisan orang dewasa terutama di Perancis, Belgia, Irlandia, tingginya keterlibatan kaum muda, dan bangkitnya kembali minat yang didorong oleh faktor-faktor seperti kekecewaan terhadap sekularisme, pengaruh media sosial, imigrasi, dan pencarian makna yang lebih dalam, yang menantang tren kemunduran sebelumnya. Tanda-tanda kebangkitan peningkatan pembaptisan, Perancis mengalami lonjakan sebesar 45% dalam jumlah pembaptisan orang dewasa dalam 1 tahun, dan tren serupa juga terjadi di Belgia dan Irlandia. Keterlibatan kaum muda, rekor jumlah kehadiran di festival-festival Kristen dan komunitas Katolik daring yang berkembang, seperti yang diikuti oleh Suster Albertine, menunjukkan minat baru di kalangan Gen Z. Pergeseran demografi, di Inggris, jumlah umat Katolik kini lebih besar dari jumlah pengunjung gereja, dan Keuskupan Dublin di Irlandia melaporkan hampir 2 kali lipat jumlah baptisan orang dewasa. Faktor pendorong penolakan terhadap sekularisme, generasi muda Eropa mulai meninggalkan sekularisme ketat, seperti laicite Prancis, dan materialisme, serta mencari landasan spiritual. Menurut laporan resmi yang dikeluarkan oleh gereja, saat ini terdapat proporsi kaum muda yang semakin bertambah dan kini menjadi mayoritas di antara semua katekumen. Kelompok usia 18-25 tahun, yang terdiri dari pelajar dan profesional muda, mencakup 42% katekumen, melampaui kelompok usia 26-40 tahun. Sedangkan untuk katekumen remaja, yaitu mereka yang berusia antara 11 dan 17 tahun, terjadi peningkatan sebesar 33%. Peningkatan dramatis jumlah orang yang baru bertobat selama liturgi Paskah ditandai dengan peningkatan dramatis pula dalam jumlah kehadiran pada kebaktian Rabu Abu pada awal masa Prapaskah. Kami memecahkan rekor kehadiran, kata Pastor Benois dengan kabar baik. Namun keadaan menjadi lebih baik, di antara pengunjung gereja yang lebih muda, berusia 18 hingga 35 tahun, jumlah umat Katolik meningkat menjadi 41%, sedangkan hanya 20% yang menganut gereja Inggris dan 18% diidentifikasi sebagai Pantekosta. Namun, kita akan menutupnya bukan dengan kata-kata terakhir dari Chesterton atau St. Agustinus, melainkan dengan doa terakhir dari penyair dan pendeta Jesuit, Gerard Manley Hopkins, yang telah memeluk iman pada masa kebangkitan Katolik sebelumnya di masa pemerintahan Ratu Victoria, dan telah diterima di gereja oleh orang yang bertobat lainnya, St. John Henry Newman. Di akhir puisinya, The Wreck of the Deutschland, Hopkins meminta perantaraan seorang saudari Fransiskan yang tenggelam dalam kecelakaan kapal saat memberikan kesaksian tentang kasih Kristus. Doanya memohon perantaraan orang-orang kudus bagi pertobatan Inggris, mengungkapkan harapan akan kebangkitan yang dijanjikan dan diramalkan oleh masa kejayaan tahun ini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.